Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Zalfa Maestika dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan dengan NPM 201334 akan memaparkan salah satu materi mata kuliah wajib yang harus dipahami oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum. Untuk lebih lanjut, yuk simak video kali ini. Apa itu PHI? PHI adalah kepanjangan kata dari Pengantar Hukum Indonesia. Ada 3 kata dalam istilah ini, yaitu pengantar, hukum, dan Indonesia. Kata pengantar mempunyai pengertian sebagai mengantarkan kepada tujuan tertentu, atau dapat pula dimaknai sebagai memperkenalkan. Sedangkan yang dimaksud dengan kata hukum dan Indonesia adalah hukum Indonesia yang dimaknai sebagai hukum yang berlaku di Indonesia. Lalu, apa sih tujuan kita mempelajari PHI? Tujuan dari mempelajari PHI adalah untuk mengetahui macam-macam hukum di Indonesia, mengetahui perbuatan apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, juga mengetahui macam-macam lembaga penyelenggaraan negara di Indonesia serta prosedur dalam pelaksanaan hukum di Indonesia. Nah, antara mata kuliah PHI dan PIH memiliki persamaan, yakni keduanya berobjekkan tentang hukum. Di samping itu, kedua mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang merupakan persyaratan dalam kuliah yang berobjekkan hukum. Sedangkan, perbedaan yang mendasar dari kedua mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Pengantar Hukum Indonesia merupakan mata kuliah yang mempelajari hukum positif yang berlaku secara khusus di Indonesia. Pengantar Ilmu Hukum merupakan mata kuliah pengantar guna memperkenalkan dasar-dasar ajaran hukum umum. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian hukum dan pengertian tata hukum. Pengertian hukum. Hukum adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Dan jika dilanggar, maka pelanggar akan dikenakan sanksi tegas. Tata hukum. Tata hukum adalah susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa. Dalam hukum, tentunya kita mengenal istilah mengenai ius constitutum dan ius constituendum. Apa sih ius constitutum dan ius constituendum? Ius constitutum artinya hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan. Bisa kita sebut sebagai hukum positif. Sedangkan ius constituendum berarti hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan di masa mendatang. Dalam pengantar hukum Indonesia, tentunya ada pembahasan mengenai sistem hukum. Sistem hukum adalah sebuah tatanan hukum yang terdiri dari beberapa subsistem hukum yang memiliki fungsi berbeda namun saling berkaitan antara satu dan lainnya untuk mencapai sebuah tujuan yang sama, yaitu terwujudnya keamanan, ketertiban, dan keadilan masyarakat. Bisa kita lihat, di sini terdapat jenis-jenis sistem hukum. Saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama ada sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Terjemahan harfiahnya adalah sistem hukum sivil, berkembang atau dianut di negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, Jepang, Thailand, dan Indonesia. Sistem hukum Eropa kontinental ini mengutamakan hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama sistem hukumnya. Yang kedua ada sistem hukum Anglo-Saxon. Berkembang dari Inggris, menyebar ke negara Amerika Serikat, Kanada, Amerika Utara, dan Australia. Dalam sistem hukum ini sumber utamanya adalah putusan hakim atau jurisprudensi. Yang ketiga ada sistem hukum adat. Hukum adat berasal dari kebiasaan yang melekat di komunitas tertentu. Ciri lazim dari hukum adat biasanya berdasarkan hukum tak tertulis. Yang keempat ada sistem hukum agama. Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang diatur berdasarkan kitab suci dan kepercayaan agama. Hukum Islam atau hukum syariah adalah sistem hukum yang paling banyak diterapkan sebagai hukum negara agama loh. Dan selanjutnya ada sistem hukum kanonik.
atau perkawinan di non-Islam. Nah, adapun karakteristik tiap-tiap sistem hukum sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik sistem hukum Eropa kontinental. Hukum memperoleh kekuatan mengikat, tertulis dan terkodifikasi, hakim menjadi trompet undang-undang, perkembangan hukum yang kaku atau lambat, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada karakteristik sistem hukum Anglo-Saxon, yaitu lebih cepat menyesuaikan perkembangan, tidak ada jaminan kepastian hukumnya, hakim terlalu diberi kekuasaan yang amat besar, dan sistem pelaksanaan peradilan memakai juri lebih mengutamakan pada masyarakat sebagai unsur sosial yang berdaulat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada karakteristik sistem hukum adat. Ada lokalistik, ada mengikuti perkembangan masyarakat, tidak abadi atau kekal, dilaksanakan oleh masyarakat tertentu, dan hukumnya bersumber dari kebudayaan bangsa Indonesia. Yang terakhir ada karakteristik sistem hukum Islam. Absolut atau mutlak, abadi, kekal atau permanen, mengatur hubungan hukum antara manusia, juga mengatur hubungan hukum individu dengan Tuhannya. Selanjutnya kita akan membahas pluralisme. Pluralisme berasal dari bahasa Inggris, pluralis. Terdiri dari dua kata yaitu plural, beragam, dan lisme, paham. Yang berarti beragam pemahaman. Pluralisme hukum adalah adanya lebih dari satu tatanan hukum dalam suatu area sosial. Materi yang akan kita bahas selanjutnya mengenai sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila peraturan tersebut dilanggar, dapat menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Terdapat dua jenis sumber hukum. Yang pertama ada sumber hukum formal, ialah apa yang dimaksud sebagai tempat di mana ditemukannya peraturan hukum positif. Yang kedua, sumber hukum material, ialah apa yang dimaksud sebagai sumber hukum dalam pengertian sebagai hal yang dapat mempengaruhi penguasa dalam menentukan hukumnya. Berikut macam-macam sumber hukum. Yang pertama ada peraturan perundang-undangan, ialah ketentuan yang diatur secara tertulis dibuat oleh pihak yang berwenang yang harus dipatuhi oleh setiap warga negaranya. Yang kedua ada kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang tetap dilakukan berulang-ulang, contohnya hukum adat. Selanjutnya ada jurisprudensi. Jurisprudensi yaitu putusan hakim pengadilan yang memuat peraturan sendiri kemudian diakui dan dijadikan dasar putusan oleh hakim yang lain dalam perkara yang sama. Yang keempat ada doktrin. Doktrin ialah pendapat para ahli hukum yang terkenal dan dijadikan sebagai rujukan dalam penyelesaian masalah hukum. Dan yang terakhir ada traktat. Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Ada 3 macam traktat, yaitu traktat bilateral, 2 traktat multilateral, dan 3 traktat kolektif. Next ada penggolongan hukum. Penggolongan hukum adalah aturan yang diterapkan pada sebuah wilayah dan harus ditaati oleh semua elemen masyarakat. Hukum memiliki sifat mengatur tingkah laku manusia guna melindungi hak-hak masyarakat. Berikut jenis-jenisnya. Yang pertama ada berdasarkan tempat berlakunya, terbagi 3 yaitu hukum nasional, hukum internasional, dan hukum agama. Berikut penjelasannya ya. Selanjutnya berdasarkan bentuknya, terbagi menjadi 2, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Berikut penjelasannya juga. Selanjutnya ada berdasarkan sifatnya. Yang pertama, hukum yang memaksa, yang kedua, hukum yang mengatur. Berikut penjelasannya juga. Kemudian ada penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Poin pertama yaitu hukum material, contohnya hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang.
Yang kedua, hukum formal. Contohnya, hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan sebagainya. Kita lanjut, penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya, terbagi menjadi dua, ius constitutum dan ius constituendum. Kalau berdasarkan isi, terbagi menjadi dua juga, yaitu hukum publik yang mengatur kepentingan umum dan hukum privat yang mengatur kepentingan perorangan. Nah, kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi pengantar hukum Indonesia. Dalam materi tersebut, kita diajak untuk mengetahui apa itu PHI, sistem hukum, pluralisme, pengertian dan jenis sumber hukum, juga pengelompokan dalam hukum. Semoga apa yang saya paparkan bisa diterima dengan jelas ya, sehingga dapat dimengerti. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.